bisa kenalan dulu ya. Pada kesempatan ini saya akan sharingkan profil singkat ya berkaitan tentang wakaf mulia. Oke ya Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, acara kita pada malam hari ini ya ini diselenggarakan oleh Wakaf Mulia Institute ya. Jadi apa itu ya Wakaf Mulia Institute? Ya kita bisa lihat ya. Wakaf Mulia Institute ini adalah sebuah kalau legalitasnya adalah yayasan ya Bapak Ibu sekalian, di mana yayasan ini didirikan, kalau lengkapnya namanya Yayasan Pendidikan Wakaf Mulia Indonesia yang disebut dengan Wakaf Mulia atau Wakaf Mulia Institute ya. Yang dimana yayasan ini didirikan yaitu dengan tujuan adalah ingin menjadi yang salah satu lembaga Indonesia yang secara aktif yaitu melakukan yang namanya edukasi ya di tengah masyarakat, baik secara online maupun secara offline ya, khususnya berkaitan di dunia perwakafan. Nah, jadi memang untuk Yayasan Wakaf Mulia ini fokusnya itu adalah bagaimana memberikan edukasi ke masyarakat yang berkaitan dengan perwakafan gitu. Makanya nanti ketika Bapak Ibu mengikuti ya kegiatan-kegiatan kita, ya kita ini lebih ke fokusnya ke wakaf ya nanti sering-seringnya. Begitu juga wakaf dan nanti ekonomi syariah ya, karena memang kalau wakaf ini ya Bapak Ibu sekalian itu tidak bisa lepas ya dari yang namanya ekonomi syariah. Kemudian juga salah satu alasan didirikan Yayasan Wakaf Mulia atau Wakaf Mulia Institute ini adalah turut serta dalam membantu masyarakat ya untuk berwakaf sehingga wakaf ini menjadi lifestyle-nya masyarakat. Ya, jadi menjadi gaya hidupnya masyarakat. Kemudian berikutnya mengoptimalisasi ya bekerjasama secara aktif dengan pihak-pihak terkait dalam rangka kita mengoptimalisasi perkembangan wakaf di Indonesia. Ya, prinsipnya kita memiliki tujuan ingin membantu ya lembaga-lembaga yang ada untuk bisa optimal ya untuk pengembangan wakafnya di Indonesia. Yang keempat, kita mensupport lembaga sosial, pendidikan, kemasyarakatan dengan pelatihan dan meningkatkan skill fundraising dan pengelolaan wakafnya. Nah, begitu ya Bapak Ibu. Baik, ini profil singkat dari Wakaf Mulia Institute. Ya. Nah, dalam melakukan syiarnya, Wakaf Mulia Institute ini memiliki dua kelembagaan. Yang pertama ada namanya Sekolah Wakaf. Nah, Sekolah Wakaf ini adalah sebuah lembaga yang nanti memang fokusnya ke edukasi wakaf. Jadi ke literasi wakaf ya, mengedukasi masyarakat berkait wakaf. Nah, termasuk acara kita pada hari ini di bawah Sekolah Wakaf ya Bapak Ibu. Nanti akan menjadi bagian dari materi-materi yang ada nanti akan kita dokumentasi dan ini menjadi bagian dari Sekolah Wakaf. Ya. Kemudian yang berikutnya Sekolah Wakaf ini segmentasinya masyarakat umum maupun kelembagaan. Ya. Yang berikutnya ada namanya pejuang wakaf. Nah, jadi kita di Wakaf Mulia ini salah satunya adalah membina para pejuang wakaf. Nah, apa itu pejuang wakaf? Pejuang wakaf ini adalah komunitas konsultan wakaf. Jadi komunitas konsultan wakaf yang artinya begini, kumpulan orang-orang memiliki visi yang sama ingin menjadikan wakaf ini menjadi lifestyle-nya masyarakat. Yaitu dengan cara mensiarkannya. Ya. Nah, tapi konsep dasar pejuang wakaf ini segmennya masyarakat umum siapapun bisa yang menjadi pejuang wakaf, di mana konsepnya adalah mereka berwakaf atau kita berwakaf sekaligus kita mensiarkan wakaf. Nah, kita punya visi 1 juta pejuang wakaf. Ya, insya Allah ya Bapak Ibu sekalian ini menjadi visi yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena otomatis kalau 1 juta pejuang wakaf itu 1 juta wakif, ya, orang yang berwakaf dan sekaligus orang yang mensiarkan. Nah, Dewan pengurusnya dari Wakaf Mulia ada Ustadz Syahroni, ya, di pembina yayasan ada Ustadz Yon Henry yang soalnya yang akan ngisi malam hari ini adalah pengawas yayasan. Kemudian saya sendiri Eko Prianto ini ketua yayasan dan Bu Nur Isnayati ini sekretaris yayasan. Ya. Nah ini kegiatan-kegiatan kita Bapak Ibu ya diantaranya seminar konsultan wakaf 4.0.
Nah, jadi ini adalah seminar yang kita sharing tentang profesi ya konsultan wakaf. Nanti ada 2 pokok materinya. Yang pertama adalah materi berkaitan tentang wakaf, ya. Kemudian berikutnya juga bagaimana dengan konsultan wakaf. Nah, insya Allah yang acara terdekat, kalau ini secara offline ya, untuk sekarang karena di COVID-19 juga ini ya, dan memang kita sudah punya programnya, insya Allah untuk seminar konsultan wakaf ini akan kita adakan besok Selasa ya, Selasa itu berarti tanggal 6 ya. 7 ya, tanggal 7 Juli Selasa pagi. Nah, nanti kita akan infokan tentunya ya. Kemudian seminar fundraising wakaf. Nah, kalau seminar fundraising wakaf ini fokusnya untuk kelembagaan, yaitu untuk yayasan-yayasan pendidikan. Yang salah satu yang menjadi apa ya istilahnya target kita adalah bagaimana membantu yayasan pendidikan untuk bisa mengembangkan yayasannya berbasis wakaf. Nah, insya Allah untuk seminar ini nanti akan kita adakan minggu ini Sabtu ya, insya Allah nanti akan diinfokan. Nah, kemudian bagi yayasan-yayasan yang secara serius ingin mengembangkan ini, maka biasanya nanti mereka akan masuk ke in-house training, ya, training yang langsung di yayasannya masing-masing, dan harapannya nanti mereka mendapatkan ilmu berkaitan tentang wakaf, teknisnya, dan nanti pendampingan. Ya, di sini termasuk ada pendampingan. Nah, berikut ini audiensi kita dengan Badan Wakaf Indonesia, Bapak Imam Nur Aziz ya, Komisioner BWI Pusat. Nah, berikut testimoni beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya Imam Nur Aziz, Komisioner Badan Wakaf Indonesia, sangat senang sekali dan mendukung akan lahirnya pejuang-pejuang wakaf. Di samping saya ini Wakaf Mulia, sebuah yayasan yang insya Allah konsisten untuk memajukan literasi wakaf di Indonesia. Karena di Indonesia literasi wakaf ini masih sangat rendah dan perlu banyak sekali dukungan dari teman-teman di Wakaf Mulia. Kita ingin bersinergi, berjamaah, berkolaborasi untuk Indonesia yang lebih bermartabat dengan wakaf. Insya Allah ya. Takbir, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Merdeka. Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu ya Bapak Ibu sekalian, profil singkat ya dari Yayasan Wakaf Mulia atau Wakaf Mulia Institute ya. Oke, mudah-mudahan. Oh, alhamdulillah nih Ustadz Yon Henry sudah bergabung bersama kita. Bisa di-unmute Ustadz Yon Henry. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sehat ya Ustadz ya? Alhamdulillah. Mana nih Ustadz? Saya bukan. Oke ya. Alhamdulillah. Ini kita wah, cerah nih Ustadz. Cerah ceria ini ya. Insyaallah ya. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini alhamdulillah Ustadz Yon sudah hadir bersama kita. Insya Allah hari ini kita akan sharing materi ya berkaitan tentang temanya hari ini perdana nih Ustadz ya. Ya. Nah, insya Allah seminggu sekali nih Ustadz, siap nih? Siap, insya Allah. Siap ya insya Allah ya. Ya, jadi biar ilmunya itu tidak tersimpan tapi kita ini ya Ustadz ya, kita siarkan ya sejelas-jelasnya insya Allah. Ya, jadi nanti Bapak Ibu bisa secara rutin juga untuk mengikuti acara kita ini. Setiap minggu malam ya. Nanti kalau ada perubahan waktu kita bisa menyesuaikan ya. Tapi untuk sebentar ini minggu malam ya. Bapak Ibu bisa kalau bahasa anak gaulnya itu pantengin ya. Pantengin kalau istilahnya ya mungkin nanti info-info ya dari kita ya.
info-info dari kita tentang kegiatan-kegiatan kita. Ya. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini Insya Allah Ustadz Yon akan menyampaikan materi sampai jam 9 ya Ustadz ya. Nah, nanti jam 9 ya, nanti kita mungkin ada pertanyaan atau diskusi ya. Oke, baik. Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, Ustadz Yon Henry ini adalah salah satu dari pengawas ya, Wakaf Mulia Institute ya, dan beliau inilah yang akan banyak sharing kepada kita berkaitan dengan dunia perwakafan ya. Baik, nah nanti untuk lebih detail beliau akan sampaikan ya Bapak Ibu. Baik, kita mungkin langsung saja untuk efektivitas waktu. Kami persilakan untuk Ustadz Jan untuk bisa memulai. Ya, monggo silakan. Oh ya, nanti kalau teman-teman ada pertanyaan, ya bisa langsung di chat juga. Bisa chat pertanyaan. Ya, nanti habis Ustadz Jan menyampaikan juga nanti kita akan buka pertanyaan yang mungkin mau langsung juga bisa menyampaikan ya. Dan berikutnya jangan lupa Bapak Ibu absen ya. Absen untuk kehadirannya ya, nanti bisa sebutkan nama, kemudian nomor telepon dan kotanya ya, biar kita tahu ya Bapak. Silakan Bapak Ibu absen di chat ya untuk yang hadir pada hari ini. Baik, langsung saja silakan Ustadz Yan. Di mute dulu, hilangin mute-nya. Nah, sebentar. Nggak bisa mute ya. Oke, sebentar ya. Oh, bisa dari sini aja. Oke, silakan Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Eko Prianto atas waktu yang diberikan kepada kami. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. La nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Wa rabbina billahi rabbah wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah wa bil Qur'an imaman wa hukmah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kembali kita bisa bersua secara maya. Ini dekat di mata, dekat di hati juga ini. Sama-sama bisa melihat. Ini sebuah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan kesempatan untuk bersama-sama mengenal kemudian khususnya sama-sama mengedukasi masyarakat terkait dengan salah satu dari perintah Allah Subhanahu wa taala Rasulnya atau syiar Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada kesempatan ini di kuliah apa istilahnya Eko? Kuliah wakaf ya. Kuliah wakaf pertama perdana ini kita mengangkat tema tentang syairullah ta'ala, syiar Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin bisa share screen Ustaz Eko. Ini kita utarakan untuk sama-sama nanti kita kembangkan, kita dalami, kita pahami. Kemudian nanti pada gilirannya kita bersama-sama mengedukasi masyarakat terkait dengan syiar Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Hajj ya. Dalam surat Al-Hajj ayat 32 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dzalika wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Dan demikian itu siapa saja
yang mengagungkan, mentakzim syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya itu termasuk dari tanda-tanda hati yang bertakwa. Ustaz Eko, lanjut slide selanjutnya. Sudah Oke. kelihatan? Oke. Ya. Ini surat Al-Hajj ayat 32. Dzalika wa may yu'azzim sya'irallah wa innaha min taqwal qulub. Ini ayat surah Al-Hajj ayat 32 dalam tafsir Ibnu Katsir. Ini mengangkat tentang bagaimana syiar berkorban. Syiar berkorban di sini ditafsirkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah bahwa salah satu bentuk dari mengagungkan atau sikap takzim terhadap syiar kurban ini adalah mempersiapkan atau memilih hewan kurban yang gemuk, yang sehat, yang paling berkualitas. Tapi para ulama ketika menafsirkan syair Allah, slide selanjutnya Ustaz Eko, itu memberikan dua makna. Ya. Memberikan dua makna, ulama secara umum ya, memberikan dua makna. Makna yang pertama adalah mana dibasyar'u ilahi wada'a ilal qiyam bihi. Jadi makna daripada sya'airillah yang mufradnya itu tunggalnya adalah syairah, adalah semua yang disukai oleh syariat dan kita diperintahkan untuk melaksanakannya. Ada dua kata kunci di sini. Yang pertama, disukai syariat. Disukai syariat dalam pengertian disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, karena ini disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka diperintahkan untuk melaksanakannya. Kita diperintahkan untuk melaksanakannya. Nah, ini arti daripada sya'airullah yang pertama. Ma nadaba syar'u ilaihi wada'a ilal qiyami bihi. Nadab. Nah, mungkin kita pernah mengenal kata-kata mandub ya. Mandub, kalau bahasa kita sehari-hari itu namanya sunnah. Kalau dalam terminologi fikih, sunnah atau al-mandub itu artinya ma yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi. Sesuatu yang mendapatkan pahala ketika kita mengerjakannya, tapi kita tidak mendapatkan dosa ketika kita meninggalkannya. Ini biasanya an-nadab ini setelah wajib. Ya. Setelah wujub. Kalau wujub, ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Semua yang apabila kita lakukan kita mendapatkan pahala, apabila kita tinggalkan maka kita akan mendapatkan dosa. Jadi ya nadab ini setelah kita melaksanakan hal-hal yang wajib. Maka syiar ini pada makna yang kedua yang disepakati oleh para ulama adalah awamiruhu wa faraiduhu. Awamirullah subhanahu wa ta'ala wa faraiduhu, yaitu semua perintah Allah Subhanahu wa taala dan semua ketentuan-ketentuannya
atau ketetapan-ketetapannya. Nah, di sini ada dua kata kunci. Perintah Allah Subhanahu wa taala dan ketentuan-ketentuannya. Jadi, ketika kita mendengar firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Maka sya'air atau syiar-syiar di sini itu ada 4 kata kunci. Pertama, disukai oleh syariat. Kemudian karena dia disukai, maka kita diperintahkan untuk melaksanakannya. Dia berupa perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga berupa ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Lanjut Ustaz Eko. Nah, apa tahapan-tahapan yang harus kita lakukan sehingga setiap kita itu bisa mencapai derajat takwa, ya. Dengan syiar tersebut kita bisa sampai kepada derajat takwa. Yang pertama, kita harus mengenal dahulu. Kemudian setelah itu baru kita respect terhadap syiar-syiar tersebut. Bentuk respect kita itu ya kita takzim, ya. Kita takzim terhadap syiar-syiar tersebut. Saya kasih contoh, umpamanya untuk takzim kita itu adalah kita bersegera. Kita bersegera. Kalau kita dengar azan, ya, azan itu sebenarnya termasuk syiar. Kalau Rasulullah SAW mengatakan al-mu'minu akhuhul mu'min, atau Allah Subhanahu wa taala berfirman innamal mu'minuna ikhwah wa aslihu baina akhawaikum. Maka karena sesama orang-orang beriman itu adalah bersaudara, sikap kita terhadap orang-orang beriman itu berbeda dengan sikap kita terhadap orang-orang yang tidak beriman. Nah, itu yang di dalam surat Al-Fat, ya, ayat terakhir, Muhammad Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda 'alal kufar ruhama bainahum. Muhammad itu adalah Rasulullah Subhanahu wa taala. Kemudian orang-orang yang bersamanya asyidda 'alal kufar, bersikap tegas terhadap orang-orang kafir, ruhama bainahum, saling berkasih sayang di antara mereka. Apa bentuk berkasih sayangnya itu? Ya, saling berlapang dada, menghilangkan prasangka, ya. Kemudian mencari 1000 alasan untuk menduga hal-hal yang tidak benar terhadap orang-orang yang beriman, ya. Dan seterusnya. Ya. Nah, ini salah satu bentuk respect kita, ta'zim kita. Mengapa kita bersikap seperti itu? Karena itu termasuk syiar. Itu termasuk yang disukai oleh syariat. Itu termasuk yang diperintahkan oleh syariat untuk mengerjakannya. Itu termasuk perintah-perintah Allah. Itu termasuk ketentuan-ketentuan Allah. Ketika kita melihat masjid umpamanya nih. Masjid ini kok terbengkalai, pembangunnya kok nggak kelar-kelar gitu kan. Maka salah satu bentuk ta'zim kita itu tadi, kita terenyuh. Setelah kita terenyuh, kita terpanggil. Untuk apa? Untuk ikut berkontribusi menyegerakan penyelesaian masjid tersebut. Karena masjid itu syiar. Ya. Kita lihat sekolah ini, sekolah Islam. Ya. Ini sekolah Islam kok Senin Kemis nggak maju-maju. Nah, salah satu bentuk takzim kita adalah kita terenyuh melihat sekolah tersebut dan kita terpanggil untuk membantu. Nah, kalau sikap seperti itu kita lakukan, ya, ada pada hati kita, maka Allah Subhanahu wa taala katakan wa innaha min taqwal qulub. Kalau ada saudara-saudara kita umpamanya di Palestina, ya, ditindas, disiksa dan seterusnya, terus kita ikut tersentuh, ikut terenyuh, maka itu termasuk taqwal qulub. Jangan sebaliknya,
Ketika di Amerika Serikat, itu kita ikut berkomentar, memberikan respon, memberikan respek. Tapi ketika hal yang sama terjadi di Palestina, terjadi di Suriah, kita biasa saja. Ini ada masalah dengan kualitas takwa hati kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tahapannya itu mencapai takwa melalui syiar-syiar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenal dahulu. Harus kita kenali dahulu syiar-syiar Allah itu apa. Kadang-kadang karena keterbatasan eksplorasi kita terhadap syair Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berdampak terhadap kualitas dan kuantitas respek dan respon kita, takzim kita terhadap syiar-syiar Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Lanjut, Sariko. Next slide. Nah, para ulama itu membagi syairullah Subhanahu wa Ta'ala, kalau dilihat dari tampak atau tidak tampaknya, itu kepada dua. Yang pertama itu syair zahirah, kemudian yang kedua syair batinah. Ya. Syair zahirah itu yang memang bentuk respon kita itu, bentuk takzim kita, bentuk respek kita, itu kita deklarasikan dengan lisan. Kita ekspresikan dengan lisan dan kita ekspresikan dengan arkan anggota tubuh kita. Namanya kalau disebutkan ya, al-iman syu'batun wa sab'ina, salatun wa sab'ina syu'bah. A'laha qaulu la ilaha illallah ala al-imam al-jair atau amam al-imam al-jair wa nahu imatatul adza anit tariq. Imam itu ada 73 cabang umpamanya. Yang paling tinggi itu ada mengatakan la ilaha illallah di hadapan pemimpin yang zalim. Kemudian yang paling rendah itu adalah membuang hal-hal yang bisa membuat celaka orang, atau bahasa membuang duri dari jalan. Kita lihat kulit pisang nih di lantai ini tergeletak. Ya. Kita lihat kulit pisang di lantai tergeletak. Nah, karena imatatul adza anit tariq itu adalah bahagian daripada iman, kita secara spontan mengambil kulit pisang tersebut, kemudian memindahkannya ke tempat yang semestinya. Di masjid umpamanya, kita lihat ada tetesan air AC, air dari air conditioner, itu meleleh di atas granit atau keramik. Ya. Nah, kalau kita mengenal bahwasanya imatatul adza anit tariq itu syu'bah minal iman, adalah cabang daripada iman yang paling lemah seperti itu, maka kita mengambilkan lap, tempel, untuk kita bersihkan. Spontan. Yang seperti itu spontan. Ya. Nah, kalau secara lisan bagaimana ketika kita mendengar azan? Rasulullah SAW ajarkan kepada kita melafazkan apa yang dilafazkan oleh muazzin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Secara lisan Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Jadi respon dan respek kita secara lisan itu sebenarnya mengindikasikan sikap takzim kita kepada syiar-syiar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjut, Ustaz Eko. Nah, kalau secara hati, secara batin, itu hati, ya. Hati, bahwasanya hati kita senantiasa menjaga Allah Subhanahu wa Ta'ala dan senantiasa berpihak pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjut, Assalamualaikum. Kita lihat Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana pentingnya syairullah Subhanahu wa Ta'ala ini. Yaitu hadis Huzaifah Ibn al-Yaman radhiyallahu anhuma.
Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhu ini itu dikenal sebagai intelijen. Intelijen Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau intelijen itu sebagaimana kita ketahui mempunyai analisa yang tajam, ya, mempunyai analisa yang kompleks. Kemudian ketika mengeluarkan sebuah statement, sebuah pernyataan, sebuah informasi, ya, itu setelah melakukan analisa, pertimbangan-pertimbangan yang sangat tajam sekali, baik ke belakang maupun ke depan nantinya terhadap statement itu. Nah, kita lihat bagaimana Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhuma itu menyetir kata-kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yadrusul Islam kama yadrusul wasyut taubi hatta la yudro ma siyamun wala solatun wala nusukun wala sodaqatun lana. Jadi dari Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhu berkata, telah bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apa itu? Islam ini akan terhapus, akan lenyap, sebagaimana lenyapnya warna-warni yang ada di pakaian. Ya, lenyap dalam pengertian apa? Substansinya, ya, eksistensinya. Kalau bukan dalam pengertian hilang sama sekali, ya, tidak. Lenyap pada satu kaum, lenyap pada satu tempat, pada satu keadaan. Kalau di ini insya Allah di bumi ini tidak akan pernah lenyap, karena itu jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hatta la yudro, sehingga tidak dikenal lagi, ya, masyam wala sholat wala nusuk, apa itu puasa, apa itu sholat, apa itu ibadah, dan juga sedekah, dan seterusnya, ya, dan seterusnya. Jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pakaian ini warnanya memudar, itu kan tidak serta-merta, ya kan? Kapan pakaian itu mulai memudar? Terasa memudar apabila perhatian, ya, kemudian perawatan kita, yang utama lagi pengetahuan kita tentang pakaian itu sendiri terbatas. Nah, tiba-tiba kita kaget, oh, kok udah ini ya, udah lusuh ya, kok udah pudar ya warnanya ya, kok sudah ini ya, kok sudah ini ya. Nah, begitu juga dengan Islam, karena ini sebenarnya informasi yang disampaikan oleh Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhu yang menyetir hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang sekaligus ini adalah tanbih atau alarm, peringatan, ya, untuk kita semua, untuk umat Islam. Ya, akan datang masanya seperti itu. Nah, mengapa hal ini terjadi? Mari kita lihat slide selanjutnya. Itu. Mengapa hal itu terjadi? Yang pertama, ya karena bisa jadi, ya, bisa jadi syiar Islam yang disebutkan tadi, ada yang zahir, ada yang batina, itu tidak begitu dipedulikan. Siam puasa dan seterusnya, ya, itu tidak begitu dipedulikan. Padahal itu adalah bukti, ya, penting menunjukkan bahwasanya itu adalah eksistensi umat. Ya. Kalau puasa nggak ada lagi, ya, atau yang berpuasa itu sedikit, ya, dari yang tidak berpuasa. Beberapa waktu yang lalu kan ada hal-hal yang aneh itu kan. Kalau sebelum-sebelumnya, sudah tahu kita ungkapan-ungkapan yang dikeluarkan
narasi-narasi yang diumumkan itu adalah hargailah orang yang berpuasa. Tapi beberapa waktu yang kemarin, yang terjadi adalah sebaliknya. Hargailah orang yang tidak berpuasa. Ini artinya apa? Ini artinya apa? Ini udah mulai pelan-pelan ini. Udah mulai pelan-pelan. Ya. Kemudian, nampak pula sama kita diskursus beberapa waktu yang lalu. Ya. Azan menggunakan pengeras ya, pengeras suara. Azan menggunakan pengeras suara. Kalau sebelum-sebelumnya nilai yang dibangun di tengah-tengah masyarakat, norma yang dibangun di tengah-tengah masyarakat, kalau ada azan terus kita tidak sholat, itu rasa-rasanya aneh. Kalau sekarang yang dibangun malah sebaliknya, bahwa azan itu mengganggu orang yang tidur dan seterusnya. Nah, kalau sebelumnya norma yang dibangun itu adalah orang azan itu dihormati, kalau sekarang yang azan itu dianggap mengganggu. Nah, kita lihat pula stigmatisasi terhadap performance, ya, perilaku orang-orang yang rajin ke masjid. Itu selalu digambarkan dengan gambaran yang sebaliknya. Padahal Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak sedikit kita kalau membaca buku, saya pernah membaca buku itu kisah-kisah Islamnya beberapa artis, beberapa tokoh Indonesia. Termasuk yang Pancen Oye itu siapa itu? Dimantep ya. Dalam Dimantep itu. Itu termasuk ditulis juga di sana. Jadi di antara yang menjadikan para mu'alaf itu tersentuh, ya, tersentuh terhadap agama Islam itu ada yang karena mendengar suara azan, ya, karena mendengar suara azan. Ada juga yang tersentuh karena menerima kurban, daging kurban. Ada juga yang tersentuh karena melihat kesabaran umat Islam yang sedang berpuasa. Nah, jadi sebagaimana halnya baju, warna itu adalah pesona bagi baju tersebut. Yang membedakan baju ini bagus, baju ini indah, baju ini itu dan seterusnya, itu pada adalah warna. Nah, syiar, ya, syiar, baik itu batinah maupun zahirah, syiar batin maupun syiar zahir, itu adalah pesona agama Islam. Nah, itu bisa juga dikatakan sebagai khasais, ya, khasaisul Islam, karakteristik Islam. Nah, termasuk juga syiar ini juga menjadi sangat penting sekali agar Islam itu tidak lenyap pelan-pelan, karena syiar ini itu juga bisa mengundang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena dia termasuk hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala sukai. Hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk dilaksanakan. Kemudian menegakkan syiar ini, menjalankan syiar ini, itu ada jalan tol menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti firman Allah tadi, wa may yu'azzim sya'irallah fa innaha min taqwal qulub. Ya. Siapa yang memberikan respon, ya, takzim terhadap syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala, itu adalah tanda dari hati yang bertakwa. Dan kita tahu inna akramakum innallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala yang bertakwa. Kemudian juga man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa
berikan untuk dia solusi, jalan keluar, dan memberikan rezeki kepada dia dari arah-arah yang tidak terduga. Lanjut Ustaz Eko. Jadi ta'zim syair Allah Subhanahu wa taala itu pertama adalah bukti takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita melihat saudara kita sesama muslim muncul ya rasa mahabbah, cinta kita itu karena kita takwa kepada Allah Subhanahu. Mendengar azan kita bersegera itu karena bukti takwa kita kepada Allah Subhanahu. Kedua itu adalah bukti cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita biasa saja terhadap syiar-syiar Allah, syair Allah Subhanahu wa taala, itu hati kita berarti belum belum lembut lah, belum cinta kepada Allah. Itu juga bukti cinta kita kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bukti gentleman kita dengan syahadat kita kepada Allah. Mari kita bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sekarang apa konsekuensi daripada syahadat kita itu tadi? Konsekuensi kita terhadap syahadat itu tadi keberpihakan. Kita berpihak kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bukti bangga kita sebagai seorang muslim. Ya. Kalau Rasulullah SAW itu ada sunnah fitriyah ya. Sunnah fitriyah itu sunnah fisik ya. Umpamanya memelihara jenggot, kemudian mencukur kumis gitu kan, memakai wangi-wangian gitu kan, selalu tersenyum. Nah, kemudian suka berpakaian putih. Ini kalau kita lakukan ini menunjukkan sebuah kebanggaan kita terhadap diri kita sebagai seorang muslim. Kita bangga sebagai seorang muslim. Na'tazu bi islamina. Kita bangga dengan Islam yang kita yakini, yang kita percaya. Ini tidak akan terwujud kebanggaan ini kalau syahadat kita tidak duduk. Ya, kalau kita tidak gentleman terhadap syahadat kita. Kebanggaan ini tidak akan wujud kalau kita tidak memahami makna di balik syahadat itu. Kebanggaan ini tidak akan wujud kalau kita tidak ada cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini juga sebagai bukti ya, kita melakukan takzim ya, respon, respect, mengagungkan syair Allah Subhanahu wa taala itu sebagai salah satu bukti syukur. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pertama dikasih hidayah iman ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala habis kasih iman itu dikasih jalan-jalan ya. Jalan-jalan terus semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau puasa kan? Puasa itu kan hanya dibatasi kepada hamba-hamba yang beriman. Sebagaimana dibatasinya sholat, zakat, haji untuk hamba-hambanya yang beriman. Haji bagi hamba-hamba yang beriman dan mampu. Kemudian juga bukti kita ya, ridho Allah sebagai Rabb kita, Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul kita, dan Al-Quran Al-Karim sebagai kitab suci kita, petunjuk dan pedoman kita. Kemudian Islam sebagai agama. Banyak orang kalau masih ada gangguan-gangguan, sekat-sekat, ganjalan-ganjalan di hatinya, ya, maka dia tidak akan total. Dia tidak akan total dalam mentakzimkan, memberikan respon terhadap syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Lanjut Ustaz Eko. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang disampaikan tadi bahwa syiar itu ada yang zahir, ada yang batinah.
Yang batinah itu adalah syairullah fil i'tiqad. Syair atau perintah Allah Subhanahu wa taala, hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala sukai, ya, ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala tetapkan pada akidah, pada keyakinan. Apa contohnya? Yang pertama syahadat. Ya. Syahadat tidak ada ilah kecuali Allah dan Muhammad SAW adalah hamba dan rasulnya. Ini kaitannya dengan syiar fil i'tiqad, pada hati kita. Mendua enggak kita? Ya. Mendua enggak kita secara hati? Mendua enggak kita secara hati terhadap pengesaan Allah Subhanahu wa taala? Terhadap menjadikan Rasulullah SAW sebagai teladan utama, ya, dalam menjalankan kehidupan kita di muka bumi. Kemudian yang kedua, itu adanya rasa cinta, ya, antusiasme yang tinggi, kerinduan yang mendalam untuk masuk surga. Jadi umpamanya nih, di kita yang di Pujuang Wakaf ini, ya, apa kira-kira dasar kita bergabung di Pujuang Wakaf ini? Apakah dasar kita bergabung di Pujuang Wakaf ini adalah komisi? Apakah dasar kita bergabung di Pujuang Wakaf ini adalah profit, finansial, dan seterusnya? Kalau itu dasar yang menjadikan kita bergabung di Pujuang Wakaf ini, maka usia itu tidak lama. Usianya tidak lama. Kemandiriannya tidak cepat. Freedom of finansialnya akan terganjar. Tapi ketika kita bergabung di sini, karena kita rindu surga Allah Subhanahu wa taala, kita takut azab Allah dan murkanya, maka insya Allah kita sudah memilih nafas yang panjang. Kita memilih jalan tol, ya. Kita memilih posisi yang safe, ya, yang aman. Aman dari apa? Aman dari godaan iblis dan teman-temannya. Nah, ini penting, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagai pejuang wakaf, dan wakaf itu nanti termasuk salah satu syiar Allah Subhanahu wa taala. Itu berbagai macam dinamika yang akan kita hadapi. Nah, ini harus kita selesaikan dulu. Istilah membangun ini, membangun masa depan kita, membangun rencana kerja kita, tujuan wakaf ini, terkait dengan edukasi dan seterusnya. Maka fondasi ini adalah hal yang paling pokok. Lanjut, Ustaz Iko. Nah, kemudian ada syairullah Subhanahu wa taala fi ibadah. Ini sudah berkaitan dengan yang zahira, yang tampak, ya. Yang tampak dengan lisan kita, kemudian juga dengan anggota tubuh kita. Ya. Yang pertama adalah Al-Quranul Karim. Jadi Al-Quranul Karim ini adalah syairatun min syairillah. Syiar Allah Subhanahu wa taala yang utama. Kenapa? Karena itu adalah kalamullah, ya. Kalamullah. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi Al-Qur'an ini, ya, karena dia kalamullah, maka dia tidak terpisah dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia tidak terpisah dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melihat Al-Qur'an, itu berbeda rasa, sikap dan perilaku kita
terhadap kitab-kitab lainnya. Meskipun secara harga, ya, nominal angka, kitab yang lainnya itu lebih mahal. Tetapi Al-Quranul Karim ini, value-nya, nilainya itu karena dia kalamullah. Maka ini menjadi syiar yang pertama. Syiar yang utama fil ibadah. Makanya membaca Al-Quran, ya, itu bentuk takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan apresiasi yang sangat luar biasa. Bahkan wa in yata tak. Meskipun dia itu membacanya terbata-bata, Allah tetap memberikan apresiasi. Satu huruf, satu kebaikan. Bukan satu kata ya, satu huruf. Satu huruf, satu kebaikan. Itu kalau membacanya, membaca yang biasa. Tapi kalau membaca dengan dalam keadaan wudu, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu itu mengatakan satu huruf 10 kebaikan. Kalau membacanya dalam keadaan berwudu, kemudian dalam keadaan sholat, ya, sholat, satu huruf 100 kebaikan. Kalau dalam keadaan wudu, sholat, berpuasa, itu 1000 kebaikan. Masya Allah. Luar biasa. Bukan hanya membacanya, mentadaburinya. Ya, mentadaburi Al-Quran tersebut. Para sahabat, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, terasa kita takwanya para sahabat. Ta'zimnya para sahabat terhadap ayat suci Al-Quran itu Masya Allah sangat luar biasa sekali. Nah, dalam konteks wakaf ini, ketika surat 3 ayat 92 itu turun, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Masya Allah, para sahabat, salah satu bentuk ta'zimnya Abu Talha Al-Ansari radhiyallahu anhu langsung datang pada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah SAW, saya mempunyai banyak harta. Tapi ada satu harta yang paling saya sukai. Apa itu? Kebun kurma saya yang di Boreha. Di Bayroha. Nah, saya ingin mewakafkannya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW katakan bih. Ya. Bih. Masya Allah, sangat luar biasa Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu salah satu bentuk ta'zim, ya. Ta'zim para sahabat terhadap, ya, syair Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, sholat, ya. Syair Allah Subhanahu wa Ta'ala fil ibadah itu sholat, zakat, siam, kemudian haji. Lanjut Ustaz Eko. Nah, kemudian kalau dilihat dari dimensi waktunya, ya, syair Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada yang berkaitan dengan zaman, masa, waktu. Ya, seperti syahrul Ramadan, ya. Ini syiar, Ramadan itu syiar. Yaumul Jum'ah, hari Jumat. Kayak pada hari Jumat itu kita ini membaca surah Al-Kahfi, mandi sebelum sholat Jumat. Kemudian kita punya gerakan apa? Wakaf sumur, ya. Jumat berkah. Mengapa kita ambil pada Jumat? Karena Jumat itu termasuk syiar, ya. Yaumul Jumu'ah itu syiar. Kalau agama-agama yang lain itu mempunyai hari besar setiap pekannya, maka hari besar, hari berhimpunnya umat Islam itu ada Yaumul Jumu'ah. Ada sholat Jumatnya di sana, ya. Kemudian dianjurkan untuk memakai tatayyub, wangi-wangian, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, yang termasuk syiar Allah Subhanahu wa Ta'ala berkaitan dengan waktu, masa, adalah al-ashrul awakhir min Ramadan. 10 malam terakhir bulan Ramadan. Apa di sana? Al-i'tikaf, ya. Al-i'tikaf. Terus al-ashrul awail, ya, min Dzulhijjah. 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ini sebenarnya juga termasuk yang disunahkan kita untuk melaksanakan puasa hingga tanggal 9 Dzulhijjah yang dikenal dengan Syam Arafah. Kemudian pada hari ke-10-nya kita Idul Adha. Sebelum kita sholat Id, kita juga disunahkan untuk berpuasa sampai setelah selesai sholat Idul Adha. Wal fajri walayalin ashar.
Demi fajar dan demi malam yang 10. Malam yang 10 itu ya 10 malam terakhir Ramadan, 10 hari pertama bulan Zulhijjah, kemudian Muharram, At-Tasi wal Ashir min Muharram. Tanggal 9 dan 10 Muharram. Kita juga ini termasuk juga syiar. Jadi kalau tanggal 9 dan 10 Muharram itu ya kita harus mempersiapkan diri untuk melaksanakan puasa dan memperbanyak amal-amal soleh. Ya. Pada syiar-syiar yang berkaitan dengan waktu ini memperbanyak amal-amal soleh, wakaf dan seterusnya. Idul Fitri, kemudian Idul Adha, kemudian wasat kulli syahr. Ya, 3 hari di tengah bulan setiap bulan, 3 hari di tengah setiap bulan. Yang dikenal dengan Ayyamul Bid, ya dikenal dengan puasa Ayyamul Bid. Kemudian Al-Isnan wal Khamis, hari Senin dan hari Kamis. Mengapa Senin dan Kamis itu menjadi syiar? Karena Senin hari lahirnya Rasulullah SAW, kemudian Kamis itu hari diangkatnya, dilaporkannya amal semua manusia. Rasulullah SAW katakan, saya ingin pada kedua hari itu kita dalam keadaan berpuasa. Lanjut Ustaz Eko. Nah, kemudian ada juga syiar-syiar yang berkaitan dengan tempat. Ya. Yang pertama Al-Masjidil Haram, Al-Masjidil Nabawi, Al-Masjidil Aqsa. Jadi perintah Rasulullah SAW, kalian jangan memperbanyak rihlah, traveling, perjalanan kecuali kepada 3 tempat ini. Masjid Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. Sholat di Masjidil Haram itu sama dengan 100.000. Ya, 100.000 sholat di selainnya. Sholat di Masjid Nabawi sama dengan 1.000 sholat di masjid yang lainnya kecuali Masjidil Haram. Sholat di Masjidil Aqsa itu sama dengan 500 kali sholat selain Masjidil Aqsa, selain Masjidil Haram, selain Masjid Nabawi. Makanya Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau Bapak dan Ibu itu sholat di Masjidil Haram, itu berbeda suasananya dengan sholat di Al-Masjid An-Nabawi. Lebih nampak fastabikul khairatnya, ya, berlomba-lombanya dalam melaksanakan merebut kebaikan itu tadi. Ya, kenapa? Karena memang 100.000 kali lebih utama. Kemudian ada juga sofa. Sofa ini termasuk syiar. Makanya ketika kita naik ke bukit sofa itu kita diminta berdoa. Ya, kita diminta inna sofa wal marwata, kemudian menghadap Ka'bah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa itu jadi syiar? Ada. Itu ketika Siti Hajar dari sofa di Marwah mencari air untuk anaknya Ismail alaihissalam. Marwah juga begitu, bukit Marwah. Kemudian al-masjid alladzi usisa ala taqwa. Semua masjid yang dibangun berdasarkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga termasuk syiar, ya. Kemudian Mina, ya, Muzdalifah dan Arafah. Pada siang Arafah. Lanjut Ustaz Eko. Nah, di samping ada syiar berkaitan dengan tempat dan waktu, ada juga berkaitan dengan muamalah. Umpamanya pertama azwaj, nikah, ya. Nikah itu termasuk syiar. Ya. Itu termasuk syiar. Infak, ya, berinfak itu juga termasuk syiar. As-sadaqah itu juga termasuk syiar. Hibah, memberi juga termasuk syiar. Al-waqfu, nah, wakaf, nah, ini juga termasuk syiar. Bahkan wakaf ini menurut ulama kontemporer itu adalah instrumen untuk meningkatkan, ya, kesejahteraan umat yang paling tinggi, ya. Yang paling tinggi, paling efektif. Ini raksasa tidur ini yang harus kita bangunkan. Kalau dia sudah menggeliat ini sangat-sangat dahsyat sekali. Tapi mengedukasi wakaf ini kita harus memberikan landasan seperti yang kita sampaikan kita. Takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syiar selanjutnya dalam muamalah at-tijarah antaradi. Jual beli yang didasarkan atas kerelaan. Itu karena perintah Allah Subhanahu wa taala, jangan ada jual beli yang memaksa, jual beli yang gurur dan seterusnya, atau yang menipu. Wafa'uddin,
maaf, wafaudain, menunaikan hutang, ya, menunaikan hutang. Jadi hutang, kalau ada hutang, ada wasiat, didahulukan mana nih? Didahulukan menunaikan hutang, karena hutang itu kewajiban, ya. Kalau wasiat itu keinginan. Terus wasiat, kita ini juga diperintahkan untuk berwasiat, ya. Ulama-ulama kontemporer mengatakan selagi masa hidup ini tulis surat wasiat, sepertiga dari harta, dari aset yang kita miliki itu diwasiatkan kepada ahli waris untuk diwakafkan. Nah, 2/3-nya silakanlah dibagi-bagi oleh ahli waris. Mengapa? Karena itulah yang akan kita bawa, ya. Itu yang dikatakan dengan pasif amal itu tadi. Nah, itu dikatakan dengan sedekah jariyah. Itulah yang bisa membantu kita sebagai mitigasi risiko akhirat. Kalau ya, keburukan kita lebih berat setetes atau 2 tetes daripada kebaikan kita. Padahal kita sudah wafat. Kita tidak ada peluang lagi untuk melakukan amal soleh. Nah, itulah yang bisa, wakaf kita itulah yang bisa membantu kita. Kemudian satrul aurah, menutup aib, ya, menutup aib saudara kita. Lanjut, Assalamualaikum. Nah, ini sebelum terakhir slide-nya. Pertanyaannya sekarang, bagaimana kita memberikan respon, ya, memberikan takzim terhadap syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala tadi. Termasuk juga utamanya termasuk juga terhadap wakaf, ya, syiar wakaf ini. Kenapa takzim terhadap syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala? Itu adalah jalan tol untuk mencapai takwanya. Itu dengan pendekatan 5M, ya. Pertama, kita mengenali. Harus banyak tahu, semakin banyak kita tahu tentang syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala, maka peluang kita untuk menjadi takwa kepada Allah Subhanahu wa taala semakin terbuka, ya. Kemudian memahami, ya, memahami syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala itu tadi. Nah, setelah kita mengenal, memihak. Nah, ini penting kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini konsekuensi dari syahadat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus ada keberpihakan kita terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita memihak, kita mengenalkan, mengedukasi, mendakwahkan, mensosialisasikan, ya. Kita tidak cukup hanya menjadi ma'un tahirun binafsihi, tapi kita harus menjadi ma'un tahirun binafsihi wa mutahhirun li ghairi. Jadi air sumur itu kan enak, bisa dipakai untuk bersuci, juga bisa dipakai untuk minum, masak dan seterusnya. Kemudian setelah itu kita memperjuangkan. Inilah puncak takzim kita terhadap syiar Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini kita menjadi pejuang wakaf, itu sesungguhnya kita adalah pejuang salah satu dari syiar Allah Subhanahu wa taala fil muamalah, yaitu wakaf. Wakaf ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, kemudian perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian dicontohkan oleh para sahabat. Nah, selanjutnya slide terakhir Ustaz Eko, mari kita simak dari Ustadz UBN ini. Bagaimana kita mengagungkan syiar. Silakan Ustaz Eko. Kayaknya nggak bisa di play itu, Ustaz. Oh, nggak bisa? Ya, harus ada play. Bisa, ya. Jadi saya dengarkan dari sini bisa juga? Nggak bisa ya? Nah, suaranya, jadi intinya. Kalau suaranya mungkin bisa, Kak. Yang penting bisa nge-share, Ustaz. Oh, suaranya ya? Share screen belum bisa? Belum bisa. Jadi saya sampaikan aja lah ininya. Jadi jangan sampai, kalau nasihat dari Ustaz UBN ini, dari Ustaz Bakhtiar Nasir, jangan sampai terhadap syiar Allah Subhanahu wa taala, terhadap Islam ini yang kita berikan sisa-sisa waktu, yang kita berikan sisa-sisa ilmu,
Yang kita berikan sisa-sisa tenaga. Yang kita berikan adalah sisa-sisa harta. Yang kita berikan sisa-sisa aset. Jangan bermimpi, ya. Kalau pengorbanan kita dalam memperjuangkan ini semua hanya dengan berikan yang sisa-sisa, yang bermimpi kita akan bisa mencapai kejayaan nanti. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallah Ustadz Yon ya tadi atas penyampaiannya. Sangat luar biasa ya Ustadz. Ya, ternyata memang berkaitan dengan siar ini ya. Ini memang harus benar-benar kita pahami sehingga memang kalau bahasa sederhananya ya agar jelas orientasi ya kehidupan kita ini, ya kan? Apa yang kita harapkan ya di dalam kehidupan kita ini, ya. Jangan-jangan memang karena kita tidak memahami ya konsep dasar ya kalau istilah dari Ustadz yang tadi sampaikan adalah fondasinya, maka bisa jadi ya kita ketika hidup di dunia ini orientasinya itu dunia terus, gitu. Ya. Jadi standarisasinya itu dunia terus, ya. Maka dalam tanda kutip ya secara tidak sadar kalau istilah Ustadz ya tadi pelan-pelan ternyata kita fobia sendiri ya dengan siar-siar itu. Dan kalau ini terjadi, wah ini alamat yang sangat berbahaya ya. Nah, oleh karena itu memang yang disampaikan oleh beliau tadi sangat luar biasa ya bagaimana kita bisa mengenali ya berkaitan tentang siar-siar ini. Kemudian kita mendalami sehingga bisa membuat kita respect ya lebih detail dan kemudian akhirnya ya kita bisa menjadi orang bertakwa dan pada puncaknya adalah bagaimana memperjuangkan ya. Baik, mungkin itu Bapak Ibu sekalian. Berikutnya kalau ada bertanya, oke ya, ini saya buka ya. Mulai dari pertanyaan mulai mana Bu Isna? Oh ya. Oke. Baik, dari Bapak Joko Sudarmono. Ya. Dari Bapak Joko Sudarmono ada pertanyaan, Ustadz. Mohon petunjuk untuk kita bisa mengedukasi masyarakat ya atau mengedukasi kepada umat muslim supaya bisa efektif dan betul-betul menjadi suatu bagian dari lifestyle bagi seluruh umat ya muslim ya. Terima kasih. Maksudnya berkaitan dengan edukasi wakaf ya. Nah, jadi petunjuk bagaimana caranya kita mengedukasi masyarakat muslim ini yang efektif agar wakaf ini menjadi lifestyle-nya masyarakat. Nah, gitu Sat. Bisa langsung dijawab. Bentar ya. Oke, Sat. Anut. Baik, terima kasih Pak Joko Sudarmono atas pertanyaannya. Jadi Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Masyarakat kita ini kalau berdasarkan riset dari BWI terkait dengan literasi wakaf yang dilansir dan dirilis beberapa waktu yang lalu, memang masih banyak yang harus kita lakukan. Masih banyak yang harus kita lakukan. Bagaimana kita bisa melakukan edukasi terhadap masyarakat kita. Ini sama dengan ketika ini kebetulan saya guru ya. Jadi ketika di awal-awal kita merintis sekolah Islam terpadu dengan paradigma Islam terpadu, di tengah-tengah paradigma konservatif saat itu, di mana ketika itu paradigma yang dibangun, ya pendekatan yang dibangun adalah teacher center. Jadi pembelajaran, pendidikan, pembinaan itu berbasis guru, bagaimana kata guru dan seterusnya. Sehingga ketika kita menyampaikan apa yang Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu sampaikan, nasihatkan dalam kitabnya Nahjul Balaghah, bagaimana mendidik anak 7 tahun pertama,
7 tahun kedua, 7 tahun ketiga, dan seterusnya. Saat itu memang mendapatkan tantangan yang lumayan dahsyat ya, yang lumayan dahsyat. Tetapi kita mempunyai berbagai macam cara, menarik wali murid lebih dalam, ya. Kemudian setelah ditarik wali murid lebih dalam, terlibat dalam pendidikan anak-anaknya di sekolah, nanti wali murid juga akan terbentur dalam menghadapi masalah-masalah itu. Jadi kalau sebelumnya dilihat anak itu adalah beban, masalah, kita balikkan paradigmanya, anak itu adalah masa depan. Ini kan sesuai dengan yang dituntunkan oleh Allah dan Rasulnya. Anak itu adalah aset kita. Anak itu adalah deposito kita. Nah, ini barangkali kita bisa analogikan kepada wakaf. Kita bisa analogikan kepada wakaf. Edukasi yang perlu kita sampaikan kepada masyarakat ya, terkait dengan wakaf ini, sehingga wakaf itu bisa menjadi gaya hidup. Kalau tidak berwakaf itu tidak keren gitu kan. Kalau tidak berwakaf itu tidak modern. Kalau tidak berwakaf itu tidak gaya gitu kan. Nah, kita perlu membenturkan masyarakat dengan masalah-masalah kemandirian finansial. Sebagai contoh nih, ya, sebagai contoh, kalau kita wali murid di sebuah lembaga, ya, kita wali murid di sebuah lembaga, kita bisa lakukan agitasi. Nah, ini Bapak dan Ibu, wabah pandemi ini sama-sama terasa sama kita. Baik kita sebagai individu, keluarga, maupun kita sebagai bagian dari wali murid. Ada kewajiban-kewajiban yang harusnya kita tunaikan, ternyata tidak bisa. Kemudian lembaga pendidikan sendiri, karena disandarkan kepada pembayaran kita di SPP, hanya kita juga berdampak. Coba umpamanya kita mainkan instrumen wakaf ini, instrumen wakaf modern ini. Ada solusi-solusi tertentu ya, umpamanya wakaf asuransi ya, berbasis SPP, atau wakaf cash wakaf deposit. Nah, cash wakaf deposit, wakaf tunai deposit, tapi kita berbasisnya itu berbasis investasi. Atau kita bisa juga sukuk, wakaf berbasis cash wakaf sukuk gitu kan. Nah, ini variabelnya kita ambil variabel investasi. Nah, pencerahan-pencerahan seperti ini itu akan membawa masyarakat kita, mengedukasi masyarakat kita untuk melihat dengan pandangan ke depan, ya, pandangan ke depannya, sehingga terbuka wacana, terbuka paradigmanya, terbuka pemikirannya, sehingga dia memahami memang wakaf ini sesungguhnya adalah untuk masa depan, ya. Untuk masa depan di dunia, juga untuk masa depan di akhirat. Sebagaimana seperti di sekolah tadi, yang awalnya wali murid itu memahami anak itu uang keluar saja, ya sebentar beli buku, beli sepatu, beli baju, ini, itu, dan seterusnya. Nah, tapi ketika paradigma itu kita bangkitkan, maka wali murid dia menjadi ikut mensupport. Ya. Bahkan di sekolah Islam terpadu itu bukan hanya sebatas interaksi, tetapi partisipasi. Ya. Partisipasi wali murid itu amat sangat tinggi sekali. Ya. Amat sangat tinggi sekali. Komite sekolahnya, PMB-nya, dan seterusnya. Nah, ini sebenarnya yang kita harapkan ya. Yang kita harapkan masyarakat kita ini pemahaman dia terhadap wakaf itu perlu kita berikan penetrasi-penetrasi. Ya. Perlu kita berikan stimulus-stimulus, sentuhan-sentuhan. Begini loh cara memandang wakaf itu sekarang. Tidak,
konvensional, tidak konservatif lagi memandangnya. Tapi pandanglah wakaf itu dengan pandangan yang terkini, pandangan modern. Kita bisa berikan kasus-kasus sebagai contoh bagaimana wakaf itu bisa efektif mengakselerasikan kemandirian finansial baik individu ya maupun lembaga. Saya kira itu Pak Joko Sudarmo. Mohon maaf kalau lebih kurangnya. Terima kasih. Oke, berikutnya ada tambahan Ustadz dari Haris ya berikutnya ya. Coba diberikan dalil secara khusus berkaitan tentang perintah wakaf dalam Al-Quran maupun dalam hadis Rasulullah. Apakah wakaf adalah bagian dari sedekah? Yang mana nih? Yang ini Ustadz. Dari Haris. Pak Haris, coba ya. diberikan dalil secara khusus. Baik. Ya, jadi gini. Kalau dari ayat suci Al-Quran yang surat Al-Imran ya. Surat Al-Imran ayat 92. Ini juga dikuatkan dengan hadis Rasulullah SAW pada kasus Abu Talhah Al-Ansari radhiyallahu anhu dan seterusnya. Apa itu? Ali Imran ayat 92. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian, lan itu kan sekali-kali tidak akan. Tidak akan sekali-kali kalian atau sekali-kali tidak akan kalian mencapai al-birra itu puncak kebajikan. Ada al-khair, ya, ada al-hasan, ada al-ihsan. Nah, al-bir, ya, al-bir itu adalah kebaikan yang paling puncak. Ya, kebaikan yang paling puncak. Hatta tunfiku, hingga kalian menginfakkan. Nah, ulama tafsir memahami makna menginfakkan ini berdasarkan hadis respon para sahabat terhadap ayat ini ketika turun memahaminya sebagai wakaf, ya. Mewakafkan mimma tuhibbun dari harta-harta yang kalian cintai. Jadi wakaf itu sesungguhnya adalah dari harta yang terbaik, yang termahal, yang paling kita sukai. Nah, itu sama dikiaskan dengan wa may yu'azzim sya'irallah fa innaha min taqwal qulub. Ya. Siapa yang mentakzim, mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu bagian dari tanda dari taqwal qulub. Jadi ini kaitannya dengan kurban. Nah, di dalam surat Al-Imran juga, kalau saya tidak keliru ayat 133 atau 134 itu, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawat wal ardu iddan lil muttaqin. Dan bersegeralah kalian menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala dan surga yang hamparannya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk hamba-hamba yang bertakwa. Nah, siapa yang bertakwa? Kalau tadi taqwal qulub, siapa hamba-hamba bertakwa ini? Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Yaitu hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa berinfak, artinya berwakaf. Ya, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Ya. Artinya wakaf itu sudah menjadi lifestyle-nya, sudah menjadi gaya hidupnya. Kenapa? Karena dia berwakaf itu bukan hanya ketika dia lapang rezekinya. Kalau guru bukan ketika sertifikasinya cair saja, enggak. Kalau dia seorang pengusaha ketika proyeknya lolos, enggak. Ketika dia lagi down, dia juga. Mengapa? Nah, karena itu tadi membuktikan, menunjukkan dia mengagungkan syiar Allah, membuktikan dia takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang dilakukan oleh para sahabat ketika turun surah Al-Imran ayat 92. Abu Talhah Al-Ansari radhiyallahu anhu datang pada Rasulullah SAW menyampaikan beliau mempunyai harta yang banyak dan yang paling dicintai itu kebun di Bayroha, di Bayroha. Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu datang kepada Rasulullah SAW mengatakan dia punya tanah, harta, kebun yang paling dicintai yaitu sebuah sebidang tanah yang ada di Khaybar. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu juga begitu, datang kepada Rasulullah SAW punya harta yang paling dia cintai, rumah di Makkah Al-Mukarramah. Nah,
Termasuk juga Khalid bin Walid radhiyallahu anhu menyampaikan harta yang paling dia cintai adalah peralatan perang yang menjadikan dia selalu menang dalam menghadapi musuh. Jadi itu, ya, itu Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dalil-dalil yang mengatakan bahwasanya wakaf ini memang syiar Allah Subhanahu Wa Taala. Termasuk juga surat Munafikin, ya, surah Al-Munafikin, surah Al-Munafikun, ayatnya 10 atau ayat 3 saya lupa. Jadi sesosok jiwa itu, ya, apabila sudah datang masanya untuk diwafatkan, dia tidak bisa tidak tunda, meskipun saat. Nah, ketika dia sudah diwafatkan, terus dia minta dikembalikan ke muka bumi. Apa komitmennya? Fasaddaqa wa aku minas sholihin. Maka saya akan bersedekah. Sedekah apa? Wakaf. Nah, secara terminologi fikih, wakaf dengan sedekah ini berbeda. Banyak, letak perbedaan itu banyak. Wakaf itu menyerahkan kepemilikan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sedekah, menyerahkan kepemilikan kita kepada selain Allah. Kemudian yang kedua, hak milik atas harta yang kita wakafkan pindah dari milik kita menjadi milik Allah. Tapi kalau sedekah, hak miliknya pindah dari kita kepada orang yang menerima sedekah kita. Nah, karena wakaf itu hak miliknya pindah kepada Allah, maka perlu adanya nazir yang mengelola itu. Ini bukan hak milik nazir, tapi hak milik Allah. Tidak hak milik wakif, tidak hak milik nazir, tetapi hak milik Allah yang pengelolaannya diwakilkan kepada nazir. Kalau sedekah, enggak. Hak miliknya pindah kepada yang menerima sedekah. Terus pengelolaannya gimana? Terserah yang menerima itu. Mau diapakan terserah dia. Makanya wakaf itu tidak bisa diperjualbelikan, tidak bisa digadaikan, tidak bisa diwariskan. Karena milik Allah. Bukan milik wakil dan bukan milik nazir. Tidak bisa juga dihibahkan. Tapi kalau sedekah boleh. Nah, itu bedanya sedekah dengan wakaf. Nah, wakaf itu habsul asal. Menahan yang pokok. Kemudian tasbilu as-samra. Membuat jalan yang banyak supaya yang asal ini berbuah banyak dia. Nah, buahnya itulah yang dimanfaatkan sesuai dengan syarat yang disebutkan oleh wakif. Nah, itu kira-kira. Itu saat. Oke, ya siap. Baik, berikutnya ini ada Bu Maryam mau langsung bertanya ya. Sudah siap Bu Maryam? Ya, ini kalau monggo silakan untuk langsung bertanya. Silakan di-unmute, Bu. Baik, terima kasih Pak Eko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak Ion ya. Saya hanya ingin mengajukan sebuah saran Pak. Kebetulan saya di Kementerian Agama. Saya melihat sebenarnya gaung wakaf ini memang seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Eko semalam, masih sekian persen dibanding harapan seluruh umat muslim di Indonesia ya. Saya hanya datang dengan sebuah saran. Di Kementerian Agama itu Pak, kantor urusan agama kecamatan ada sekitar 6.000-an lebih, hampir 7.000 kantor urusan agama. Ada yang sudah punya kantor, ada yang masih sewa gedungnya. Sebenarnya ini aset kita, aset umat. Bayangkan hampir 7.000 lah, 7.000 kantor urusan agama yang tersebar di seluruh Indonesia. Ini kalau dikelola secara profesional untuk menggaungkan wakaf, ini luar biasa sebenarnya Pak. Dahsyat. Ya, Masya Allah. Nah, sebenarnya saya prihatin sekali. Mohon maaf ini saya orang Kemenak, saya orang Kementerian Agama yang notabene sudah 2 tahun ini menggaungkan wakaf. Bahkan kami punya tekad dari BWI Provinsi Gorontalo itu
Gimana kita buatkan ikon untuk orang-orang Kemenak dulu. Jadi tapi 2 tahun ini hasilnya belum maksimal Pak, seperti yang kita harapkan. Padahal kami tadinya berkeinginan bila wakaf uang yang kami galakkan ini sudah terkumpul, itu rencananya kami akan belikan sawah Pak. Awalnya seperti itu, karena kalau tadinya kami kan ingin ada wakaf mar, tapi setelah kami berpikir kembali, ini membutuhkan modal yang banyak, kemudian juga membutuhkan SDM yang profesional, sementara kami masih merangkak ya, sehingga kami punya keinginan untuk membeli dulu sawah, di mana sawah itu bila kita produktifkan, hasilnya akan kita bagi ke Mauquf Alaih, yaitu panti-panti asuhan yang ada di seputaran Gorontalo. Tapi ini 2 tahun ini belum harapan kami belum terwujud Pak. Sangat memprihatinkan. Padahal mohon maaf, orang-orang Kemenak itu sendiri kan sebenarnya sudah paham tentang wakaf ya. Cuma memang gaung wakaf ini yang belum. Sehingga kami punya saran Pak, kalau bisa ada Pak Eko juga di sini, juga ada Ibu Isna. Kalau bisa mungkin ada kerjasama ya dari Wakaf Mulia, Yayasan Wakaf Mulia maupun yayasan-yayasan lain yang bergerak di bidang wakaf ini bekerja sama dengan Kementerian Agama Pusat. Kalau dari pusat bergerak minimal semua satu KUA itu harus punya program wakaf. Dan ini merupakan sebuah penilaian atau sebuah indikator penilaian untuk seseorang dijadikan sebagai kepala kantor urusan agama. Nah, kalau ini dari pusat, artinya dari pusat, dari Kemenak Pusat menggaungkan ini sampai ke provinsi, sampai ke kabupaten dan kota, saya kira kita bisa bergerak secara serentak. Cuma memang saya melihat belum ada yang kerjasama ini sebenarnya kita lari sendiri-sendiri Pak. Kita lari sendiri-sendiri. Padahal masa ini ada sebenarnya di Kemenak. KUA kan ada 6.000 sekian. Belum kalau kita juga bergerak di bidang pendidikan, ada madrasah-madrasah. Dirjen pendidikan yang ada di Kemenak Pusat bergerak juga menggaungkan wakaf ini. Saya pikir insya Allah ini solusi untuk kebangkitan ekonomi umat Islam. Yang sementara ini kita lihat kan adanya COVID-19 juga banyak sekali mauquf alaih yang perlu disentuh. Ini kami datang dengan sebuah saran, mudah-mudahan dengan adanya program-program ini Pak, insya Allah lembaga-lembaga yang bergerak seperti Yayasan Wakaf Mulia ini bisa bekerja sama dengan Kementerian Agama. Kami orang di bawah Pak ya, maksudnya kita hanya orang daerah, bergerak pun tidak terlalu. Kalau itu program dari pusat, kemudian dia merupakan dijadikan sebuah indikator penilaian seorang pejabat, seorang Kemenak, seorang KUA atau orang di atasnya, itu menjadi sebuah indikator dia dipertahankan prestasinya karena program-program gaung wakafnya, gaung zakatnya bagus, itu saya kira merupakan sebuah solusi untuk lebih merangkak persenan dari gaung wakaf ini Pak. Demikian, terima kasih Pak Eko, Pak Igon. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan Ustaz Ian. Ya, alhamdulillah. Luar biasa nih saran dari Bu Mariam. Ya. Alhamdulillah nih Gorontalo peringkat 1 ini Bu. Iya, alhamdulillah Pak. Literasi masyarakat terkait dengan wakaf. Ini saya kira buah kerja dari Kemenak juga nih, Bu Mariam, Amin dan kawan-kawan ini. Sebenarnya sudah ada terasa itu. Karena BWI secara tidak langsung kan sudah memberikan apresiasi itu kan. Iya. Gorontalo peringkat 1 dan provinsi saya sendiri paling bontot Bu. Riau itu terakhir. Saya dari Riau. Jadi memang ketika institusi itu vertikal seperti Kemenak ya, itu kan lembaga vertikal Bu ya. Nah, kalau memang kita bisa sentuh dari pusat, dari kementeriannya yang di Jakarta, itu insya Allah bisa langsung ke sana.
Kita nanti coba inilah Bu, coba lakukan inisiasi lah nanti ya. Komunikasi dan juga koordinasi apakah dengan personal-personal yang ada di BWI atau di Kemenak itu sendiri, Kemenak Pusat, terkait dengan instrumen ya, instrumen penilaian, apakah penilaian terhadap kepala Kemenak Kota atau provinsi. Karena memang kita melihat sumber daya manusia SDM itu di KUA itu sangat berlimpah. Karena di KUA itu juga ada penyuluh agama, Bu ya. Iya, ada Pak. Penyuluh agama itu kan di bawah koordinasi KUA. Ini sebenarnya bisa jadi ujung tombak ini. Betul. Nah, bisa jadi ujung tombak untuk melakukan edukasi, literasi, wakaf kepada masyarakat. Karena para penyuluh agama ini kan mempunyai kewajiban untuk membimbing, membina minimal sekian kelompok masyarakat. Dan itu kan dilaporkan. Nah, itu kan dilaporkan kepada KUA-nya. Nah, yang langsung bersentuhan dengan masyarakat juga adalah para penyuluh masyarakat dan KUA ini tadi. Bahkan itu bisa juga Bu, kalau di kota saya Bu, di Pekanbaru, itu ketika masa ada dahulu kampanye menghijaukan bumi. Nah, saya nggak tahu nih apakah secara nasional atau tidak, tapi di daerah saya itu ada kebijakan dari wali kota. Apa itu? Setiap yang akan menikah, pasangan yang akan menikah, harus mewakafkan 2 batang pohon. Nah, itu wakaf. Sebenarnya sudah bisa bergerak itu kan, wakaf. Cuma ketika itu wakafnya masih pohon, ya kan? Iya. Nah, tinggal kita kembangkan saja sebenarnya. Tinggal kita kembangkan instrumennya, tidak hanya pohon, masih ada instrumen-instrumen wakaf yang lain yang lebih efektif, yang lebih yang lebih relevan, yang lebih dibutuhkan oleh masyarakat, oleh institusi dan lembaga-lembaga, apakah pemerintah atau non pemerintah, untuk akselerasi kemandirian finansial. Tapi itu kita catat insya Allah. Ustaz Eko ya. Siap. Nanti kita coba. Ada satu Pak. Silakan Bu. Ya, kalau saya ingat Pak dulu programnya setiap catin ya, calon pengantin itu ya, sebelum mendaftar, sebelum diijab kabulkan itu dia dianjurkan untuk menanam satu pohon kan. Nah, seandainya ini bisa diprogramkan kan, kalau misalnya setiap catin bisa mewakafkan sekian rupiah misalnya sesuai kemampuan, kemudian itu dikumpul, ada artinya ada sebuah yayasan atau sebuah lembaga yang mengumpulkan itu, yang kerjasama dengan Kemenak, yang disalurkan. Saya pikir itu luar biasa Pak, karena peristiwa nikah satu kecamatan saja setiap bulan itu sekian orang, sekian pasang. Dikalikan coba bayangkan se-Indonesia, luar biasa Pak. Artinya ini hanya pemikiran-pemikiran kami orang-orang bawah, yang notabene kita orang bawah kan bukan penentu kebijakan. Tapi kalau misalnya Yayasan Wakaf Mulia bisa mengetuk ini di pusat, bisa kerjasama juga dengan Kemenak Pusat, saya pikir ide-ide kami yang orang-orang bawah ini bisa tersampaikan ke atas. Demikian, terima kasih. Ya. Jadi ada ini Bu, ada terobosan baru ini kan. Terobosan baru dalam rangka menjadikan wakaf itu tersosialisasi dengan baik di tengah-tengah masyarakat. Nah, saya kasih contoh begini. Ini ada sebuah kisah Bu. Ada sebuah kisah pada masa dahulu. Oh, kisah. Bisa didengar dengan jelas suara saya, Bu? Iya, bisa, Pak. Nah, sebuah kisah di zaman dahulu. Jadi seorang raja, ini kebetulan mata pencarian utama daripada rakyatnya, masyarakatnya itu adalah petani madu. Madu. Lebah ya, madu lebah.
Jadi raja ini ingin mencoba mengukur paradigma rakyatnya. Jadi dia umumkanlah, wahai rakyatku, ini saya sediakan ember besar di depan istana. Kemudian ember besar ini tertutup. Ya, saya minta setiap kalian itu menyumbangkan 1 sendok madu hasil ternaknya. Dikasihlah waktu kira-kira selama 2 pekan, ya, mengumpulkan 1 sendok saja. Nah, ada salah satu keluarga dari rakyat raja tersebut, kerajaan itu berpikir, dah kita ganti aja lah madu itu dengan teh. Warnanya kan sama. Lagi pula kan cuma 1 sendok teh dibandingkan dengan sendok madu yang lain, kan tidak keras. Singkat cerita, setelah 2 pekan dibukalah ember tersebut. Kira-kira Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, isinya apa? Yang dominan isinya apa? Semut ya? Teh kah atau madu? Isinya teh. Nah, apa pasalnya, Bu? Karena yang berpikir seperti satu keluarga itu tadi ternyata nggak sendiri. Semuanya juga berpikir, cuma 1 sendok teh. Cuma 1 sendok. Nah, artinya apa? Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita memang sebagai Ibu sebagai ASN di Kemenag, kemudian kita di tengah-tengah masyarakat, kita mencoba menjaga, memelihara cara pandang yang positif. Ya. Cara pandang yang positif. Apabila setiap individu dari sebuah instansi, setiap individu dari sebuah masyarakat, setiap individu dari sebuah komunitas, itu mempunyai pandangan yang positif, pandangan yang optimis, maka hasilnya juga akan optimis. Ya gini, oke, tanpa harus menunggu instruksi dari pusat, tanpa harus menunggu dari kepala kantor dan seterusnya, saya akan coba buat umpamanya tabungan wakaf sendiri di rumah kan. Kalau ibu di rumah itu ada ibu, ada suami, kemudian ada beberapa orang anak, 5 lah umpamanya kan, dia ada 7 tabungan wakaf. Setiap hari mungkin masing-masing 1.000, ya, 1.000. Nah, kalau 1 bulan kan masing-masing udah 30.000 tuh. Kalau 7 kan sudah 210, ya kan? 210.000. Kalau setahun kan udah banyak juga itu. Nah, biasanya kalau wakaf uang, ya, 1 juta itu baru dikasih sertifikat. Kalau di bawah 1 juta belum dikasih sertifikat. Ditunggu sampai 1 juta. Nah, itu mungkin bisa untuk menggugah gitu kan. Untuk menggugah, memotivasi lingkungan kerja. Bulan ini diserahkan ke kantor dahulu. Bulan depan mungkin diserahkan ke masjid. Bulan depannya lagi mungkin diserahkan ke sekolah anak. Bulan depannya lagi mungkin diserahkan ke perkumpulan komunitas, keluarga, dan seterusnya. Nah, nanti semuanya, bagus ya. Bertanya, semuanya bertanya. Itulah ketika semuanya itu tersentak, bertanya, terbuka, saat itu kita masuk. Orang kalau belum tersentak, Bu, masih tidur, mau kita omongin apa aja, Bu, nggak masuk. Dia larut dalam mimpinya. Nah, jadi yang pertama kali kita bangunkan dahulu. Nah, bangunkan dia dahulu, kalau dia sudah terbangun, dia sudah tersentak, baru kita justice-kan. Nah, insya Allah yang seperti itu. Itu saya kira, Bu Maryam. Ya, terima kasih Pak. Oke. Siap. Baik, berikutnya ini ada tambahan dari Pak Joko Sudarmo. Ya, jadi termasuk menjelaskan kepada masyarakat muslim, khususnya mengajak wakaf non tunai, masih terdapat 1% masyarakat bahwa ketika misalnya kita wakaf berupa tanah kemudian disiarkan, cenderung terjadi ya adalah masih dianggap riya. Gitu ya. Mohon tunjuknya. Iya, di belakang wakaf untuk mesiarkan. Iya.
Oke, terima Ini kasih. saya tambah satu lagi dulu aja ya Ustadz ya, biar Oke, nyambung. lanjut. Kemudian yang berikutnya, Ustadz, syiar wakaf ya sementara ini terkesan tidak terlalu dibawakan ya, para ulama dan dai Badan Wakaf Indonesia Kemenak kita di Indonesia. Padahal manfaat sangat baik. Nah, menurut Ustadz bagaimana? Nah, itu. Dari Pak Hastarja ya dari Banjarmasin. Oke, baik sekalian nanti. Oke, ini dukungannya nih dari beberapa yang hadir, ada juga dari penyuluh nih. Pak Huzaifi ya. Dan oke, begitu Ustaz ya. Oke, silakan Ustaz. Ya, makasih. Pertanyaan Assalamualaikum, terakhir ya. makasih Ya. Pak Joko sama Pak Hastarya. Hastarja atau Hastarya? Hastarja. Hastarja. Iwan Setiawan dari Banjarmasin. Jadi sekarang ketika kita ada sebuah kisah ini. Ada sebuah kisah seorang peternak dengan anaknya. Ya. Seorang peternak dengan anaknya ini mau jual keledai. Oke. Dia mau menjual keledai. Nah, para belantik ini kan makelar binatang ternak ya. Itu tahu kalau bapak ini akan menjual keledai. Akhirnya 6 orang belantik ini bersepakat, ya. Mereka bersepakat membuat trik, membuat cara. Caranya gimana? Dia melakukan price war, ya, terhadap bapak dan anak ini. Sehingga nanti pada akhirnya apa yang jadi rencana mereka bisa terwujud dengan mudah. Jadi mereka aturlah dari rumah bapak itu sampai ke pasar itu ada 6 gang, ya, 6 gang. Jadi masing-masing dari maklar ternak ini berdiri di satu orang satu gang sampai terakhir di gang yang ke-6. Nah awalnya keledai ini dinaikin, ditunggangin oleh bapak dan anak ini. Kemudian ketika melewati gang pertama, pelantik pertama nanya, Pak, mau dibawa kemana itu keledai? Kasihan itu ditunggangin. Keledainya kelihatannya agak pucat. Nah, enggak, keledai saya ini sehat. Dia bilang begitu kan. Sambil terus berjalan. Ini masih belum terganggu, belum goyang, ini masih kokoh. Pas lewat gang yang kedua, belantik yang kedua, nyapa lagi. Pak, kok gemetaran keledainya ya? Wajahnya kok agak pucat ini. Kayaknya sakit ini, mau dibawa kemana? Apalagi bapak tunggangi berdua. Oh iya ya, udah mulai goyang itu pada yang kedua. Turunlah. Tapi goyangnya belum dahsyat kali. Sampai yang ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya pada yang keenam. Yang keenam itu tinggal closing. Artinya apa? Pelajaran yang kita ambil, ya, Bapak dan Ibu, ini rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita mendengarkan ocehan ya, ocehan orang terhadap apa yang kita lakukan, maka kita akan menjadi ocehan orang tersebut sesuai dengan apa yang diocehkan oleh orang tersebut. Mengapa bapak tersebut terpengaruh dengan ocehan belantik yang sebenarnya sudah bersepakat gitu, sudah merancang rencana? Karena bisa jadi si bapak dia tidak memahami betul tentang keledainya. Dia tidak mengerti betul tentang keledainya. Atau si bapak ini memang terbiasa tidak memiliki pendirian. Akibatnya dia terpengaruh. Nah, kita dalam melakukan penetrasi terhadap wakaf ini itu memang berbagai macam respon, tanggapan, dan seterusnya. Tapi sesungguhnya yang tahu dan mengerti adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita. Ridhul mar'i ghayatun la tudrak. Dalamnya lautan bisa diukur, dalamnya samudra bisa diukur, ya. Tapi dalamnya hati tak ada yang tahu kecuali Allah dan diri kita sendiri.
Jadi apa namanya, perlu memang kita menguatkan, mengokohkan pemahaman kita terhadap wakaf itu tadi. Ya. Wakaf itu tadi. Kalau masyarakat cerita ini dan seterusnya, suatu hal yang wajar, ya. Menganggap riak dan seterusnya. Tapi tatkala kita bisa meyakinkan masyarakat, sebenarnya kita nggak punya kewajiban ya, nggak punya kewajiban untuk meyakinkan masyarakat bahwasanya kita tidak riak, kita tidak sombong, kita tidak gagah-gagahan. Tak perlu kita meyakinkan kepada masyarakat. Cukup masalah itu adalah urusan pekerjaannya hati kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena begini, tidak semua orang bisa kita buat senang, sebagaimana tidak semua orang bisa membuat kita senang. Jadi pangkal kebahagiaan kita itu adalah bagaimana kita menyikapi dan bersikap terhadap sikap dan perilaku orang lain. Kemudian wakaf non tunai ya. Maksud bagaimana menjelaskan kepada masyarakat khususnya dalam mengajak wakaf non tunai. Wakaf non tunai ini berarti kan lahan ya, lahan atau aset-aset tidak bergerak lah ya, kebun, kemudian gedung, rumah, hotel dan seterusnya. Ini sebenarnya sesuatu yang sudah lazim di tengah masyarakat. Karena persepsi masyarakat terhadap wakaf itu 3M itu tadi. Makam, madrasah, atau masjid. Makanya karena masyarakat memahami wakaf itu 3M itu tadi, hanya masyarakat mempersepsikan kalau ingin berwakaf harus kaya dahulu. Ini wakaf itu hanya kaplingan orang-orang kaya. Kenapa? Nah, orang kaya yang punya kebun. Orang kaya lah yang punya lahan, yang punya gedung, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, persepsi masyarakat, karena yang wakaf itu kaplingan orang kaya, ya kan? Maka peluang kita untuk berwakaf itu kecil. Kita nantilah, belum bisa berwakaf sekarang, belum waktunya. Maksudnya kita penetrasi dengan wakaf tunai, wakaf uang. Kami di Riau ini itu ada namanya gerakan wakaf 1000. Apakah langsung kita store 1000 itu? Bisa kita simpan dahulu di tabungan wakaf kita. Ini sudah dilakukan oleh Dompet Wakaf juga, tabung wakaf Indonesia (TWI). Sehingga bisa mengoptimalkan mendirikan rumah sakit mata cuma-cuma dan seterusnya. Nah, 2 hari yang lalu atau 3 hari yang lalu itu Ustadz Abdul Somad beserta timnya itu melaunching tabung wakaf juga. Saya belum memahami secara ini, baru mendapatkan informasi sekilas. Nah, kemudian memang betul ya, memang betul. Literasi masyarakat terhadap wakaf ini itu berbanding lurus dengan syiar yang dilakukan oleh lembaga-lembaga yang secara langsung ya, yang secara langsung berinteraksi dengan masyarakat. Umpamanya kantor Kementerian Agama ya. Nah, ini kalau sebelum menikah salah satu materi yang disampaikan ketika screening itu adalah tentang bagaimana mempersiapkan risiko akhirat, mitigasi risiko akhirat. Itu sangat bagus sekali. Karena para cantin, calon pengantin itu hatinya sedang berbunga-bunga. Apa aja kita minta tuh keluar, insya Allah. Kan? Jangan pula syarat ketika cantin itu diminta untuk menanam pohon aja, semuanya semangat kan. Nah, kemudian juga lembaga dakwah, ya. Lembaga dakwah
belum ada tema-tema tentang wakaf ini yang dijadikan tema khutbah Jumat atau tema majelis taklim atau tema santapan rohani tausiah Ramadan ya pada bulan Ramadan yang lalu ya. Itu adanya itikaf, zakat fitrah. Wakaf itu tidak. Nah, ini beberapa komunitas di Riau ini sudah mulai ya. Sudah mulai menggagas. Saya secara pribadi saya kebetulan juga mempunyai jadwal ya. Jadwal di majelis taklim, kemudian jadwal juga di masing-masing khutbah Jumat. Kadang-kadang tema yang ditentukan oleh lembaga tempat saya bernaung itu tidak saya pakai atau saya pakai tetapi saya campurkan dengan tema wakaf ini. Jadi apapun temanya wakaf masuk, apapun temanya wakaf masuk. Seperti kemarin Jumat kemarin temanya 3 kepastian untuk manusia. Kalau 3 kepastian untuk manusia itu pertama manusia pasti mati. Kemudian yang kedua manusia pasti berpisah dari keluarganya, anak dan istrinya, serta hartanya. Kemudian yang ketiga, manusia pasti mendapatkan balasan di akhirat kelak, apakah surga atau neraka, kebaikan atau keburukan. Nah, ini kan paling enak nih maksudnya. Kalau pasti mati kan paling enak maksudnya, masuk juga wakaf. Jadi saya sepakat ini memang perlu diwadahi memang ya. Kita di sini sudah coba melakukan inisiasi ya. Secara personal kita sampaikan dalam tema-tema khutbah kita, ceramah-ceramah kita, taklim-taklim kita, tapi dengan kolega-kolega juga kita minta seperti itu. Kebetulan saya di Provinsi Riau juga di bidang wakaf, di lembaga-lembaga dakwahnya ya, bidang wakaf. Itu saya kira, Ustaz Niko. Oke, baik Ustadz Yon, jazakallah, terima kasih banyak atas pemaparannya yang luar biasa ya. Ini karena waktunya sudah ini, Ustadz, sudah jam 10. Nah, rencananya jam 9. Tapi memang berbicara tentang wakaf ini sangat menarik ya untuk kita semua, dan harapannya ini memang bisa menjadi ini ya Pak, kebiasaan kita ya, karena yang namanya lifestyle itu diawali dari ilmu ya. Nah makanya ini forum-forum ini insya Allah akan menjadi bagian dari upaya kita meningkatkan literasi sekaligus juga kemudian nanti diakhiri dengan amal. Baik, mungkin untuk hari ini kita cukupkan Ustadz Henry dan Bapak Ibu sekalian. Dan insya Allah Bapak Ibu acara kita Kiswaf ini kayak kuliah intensif wakaf ini akan kita adakan secara rutin setiap minggu malam ini, dan insya Allah yang akan dipandu langsung ya sama Ustadz Yon. Insya Allah minggu depan sudah ada temanya belum Ustadz? Sudah. Ya, apa temanya Ustadz? Wakaf barokah untuk teman dan insyaallah. Apa diulang Ustaz? Wakaf barokah untuk dan individu. Untuk umat dan individu ya. Nah, jadi temanya minggu depan wakaf barokah untuk umat dan individu ya. Nah, insya Allah ini memang kita sedang membuat kurikulum juga Bapak Ibu sekalian, dan harapannya ini menjadi bagian literasi wakaf juga ya, karena memang sekarang termasuk agak sulit nih mencari literasi wakaf ini ya. Nah mudah-mudahan ini bisa menjadi inisiasi kita juga. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk informasi insya Allah hari Selasa pagi ya kita ada acara seminar konsultan wakaf. Nanti bagi Bapak Ibu yang pengen mengetahui tentang konsultan wakaf ya, ini memang bentuk ya dari upaya kita mensiarkan wakaf ini dengan memperbanyak para pejuang-pejuang wakaf kalau istilah kita ya, atau konsultan wakaf. Nah nanti itu akan kita bahas detail di seminar hari Selasa pagi ya insya Allah. Kemudian insya Allah Bapak Ibu sekalian di hari Sabtu ya, hari Sabtu pagi ya ke depan nanti akan ada seminar ya strategi fundraising wakaf untuk yayasan pendidikan. Ya, nanti ini untuk Bapak Ibu yang akan yang memiliki yayasan atau apa gitu ya, ingin mendapatkan informasi detail juga bisa hadir di situ hari Sabtu siang ya.
Nah, kemudian nanti malamnya, wah ini padat nih ya acara kita nih. Malamnya insya Allah kita menghadirkan juga di Wakaf Mulia Podcast. Nah, salah satu program juga Wakaf Mulia Podcast. Di Wakaf Mulia Podcast ini, ya ini memang sifatnya dia lebih ini. Kalau yang Kiswaf ini nanti materinya akan sangat runtut ya. Jadi materi pokok kalau istilahnya begitu. Tapi kalau yang di Wakaf Mulia Podcast itu materi ini wawasan ya. Nah, insya Allah yang hadir besok, kalau kemarin dari Komisioner BWI yang hadir besok, Ustadz Anang Riksa. Ya, ini beliau adalah pemilik sebuah pondok pesantren Tazaka ya, Batang yang memang mengembangkan pesantrennya berbasis wakaf. Nanti kita akan sharing ya, akan gali bersama di sana. Baik, itu Bapak Ibu sekalian. Dan pastikan Bapak Ibu untuk link Zoom-nya, untuk Kiswaf ini link Zoom-nya itu tidak akan kita rubah, jadi tetap ya. Jadi artinya Bapak Ibu misalnya minggu depan bisa ikut, dan juga silakan Bapak Ibu informasikan ya ke relasi Bapak Ibu semuanya untuk bisa mengikuti juga, dan mudah-mudahan bagian dari syiar kita ya bersama-sama. Baik, mungkin itu dari saya, mudah-mudahan bermanfaat, yang mudah-mudahan ini menjadi amal kebajikan untuk kita semua. Sekali lagi, jazakallah Ustadz Yon ya atas sharing ilmunya, dan mudah-mudahan jadi amal jariah juga. Amin ya. Amin. Kita akhiri dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Terima kasih banyak. Kita ketemu lagi di sesi-sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.